Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga semangat ya, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda hari ini. Nah, jumpa lagi kita di setiap hari Senin. Kita akan bahas seputar dunia kesehatan tentunya bersama saya Gina Febriona di Beranda. Nah, dengan tema-tema yang berbeda setiap hari Seninnya ya, pastinya ini saat yang pas sekali untuk Anda bisa menyaksikan kita, karena tentunya kita menghadirkan seorang dokter yang sangat luar biasa yang akan memberikan tips seputar kesehatan. Ini mudah-mudahan ya bisa memotivasi kita untuk selalu hidup sehat, pastinya akan memberikan solusi untuk Anda tetap hidup sehat pastinya ya. Nah, baik, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan kita hari ini ya, kalau berbicara tentang hipertensi ya, kita akan bahas tentang hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ya. Sejauh ini pembahasan tentang hipertensi sepertinya sudah semakin banyak ya. Banyak orang-orang yang membahas tentang hipertensi. Namun maksud saya penderita hipertensi ini bukan semakin turun ya pemirsa ya, namun malah semakin banyak orang yang menderita penyakit hipertensi. Angkanya semakin tinggi setiap tahunnya ya. Kita sudah ngobrol sama dokter tadi sebelumnya, dan langsung saja saya akan perkenalkan dokter kita yang sudah kita hadirkan di sini, yaitu Dr. Rizna Hayati Siregar, MKPD, SPPD. Halo dokter, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget ya, semangat ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih loh sudah hadir di studio kita ya. Kali ini pembahasannya sangat penting sekali sepertinya, karena banyak juga para orang tua ataupun masyarakat ya, nggak hanya di Sumatera namun di Indonesia yang terkena penyakit tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Hari ini kita akan bahas tuntas lebih dalam tentang hipertensi ini ya dokter ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit hipertensi? Oke. Dari kata-katanya, hipertensi itu kita bagi dua ya, ada kata hiper, ada kata tensi. Hiper tinggi, tensi tekanan. Jadi hipertensi, tekanan seperti apa sih yang tinggi gitu ya? Tekanan tinggi, tekanan seperti apa yang tinggi? Tekanan yang dimaksud di sini adalah tekanan seberapa kuat ukuran jantung kita dapat memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya tekanan yang memompakan darah semakin tinggi, itu namanya hipertensi gitu. Oke, berarti hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi itu tadi ya dokter. Jadi sebenarnya kalau orang yang sering marah-marah, baru tongkoknya sakit di belakang ya pemirsa, baru kepalanya suka pusing, itu juga yang dinamakan, maksudnya berarti seseorang itu terkena tekanan darah tinggi atau gimana dokter? Belum tentu ya, mungkin marah-marah sebenarnya bukan, marah-marah identik dengan darah tinggi gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan marah-marahnya, malah gejala hipertensi itu sering tidak diketahui gitu, tidak spesifik bahwa ini nih gejala darah tinggi, bukan. Nah, kalau marah-marah itu bawaan dari mungkin ada pusing, yang nggak enak di kepala, berdebar-debar, mudah lelah gitu, akhirnya ke bawah tuh ke psikisnya gitu. Oh, berarti kadang kan kita sering ya lihat orang marah-marah, kena penyakit darah tinggi lu ya, gitu-gitu ya dokter ya. Berarti belum tentu ya? Belum tentu. Berarti dokter tadi udah sebutkan sedikit, kita tidak bisa mengetahui gejala dari hipertensi itu sendiri. Berarti sebenarnya gejala dari hipertensi ini bagaimana dokter? Nah, keluhannya itu sebenarnya tidak spesifik ya. Apapun penyakitnya masih bisa dengan keluhan yang sama ya. Misalnya pusing, tadi saya bilang, jantung berdebar-debar, nyeri dada, penglihatan kabur, terus oyong, berputar-putar gitu. Itu bisa jadi gejala hipertensi. Nah, untuk memastikannya dilakukan pengukuran tekanan darah. Jadi objektifnya adalah pengukuran tekanan darah. Untuk menetapkan bahwa seseorang mengalami hipertensi juga tidak hanya satu kali dicek tekanan darahnya tinggi terus kita bilang darah tinggi, bukan. Jadi minimal 2 kali pengukuran dalam jarak 1 minggu dengan konsistensi yang tetap tinggi gitu. Jadi sebelumnya harus tahu dong normalnya itu berapa sih sebenarnya tekanan darah tinggi gitu ya. Normal itu di dalam komponen darah tinggi, komponen tekanan darah ada 2.
ada tekanan sistolik dan ada tekanan diastolik. Oke. Itu makanya orang selalu bilang berapa sih tensinya? Ada kata segini per segini gitu. Itu ada tekanan sistolik per tekanan diastolik. Tekanan sistolik saat jantung kita memompakan darah ke seluruh tubuh, sementara tekanan diastolik adalah saat tubuh menerima kembali darah yang sudah dipompakan tadi. Nah, yang normal itu adalah tekanan sistolik di bawah 120 dan tekanan diastolik di bawah 80. Itu yang namanya normal. Iya, jadi di atasnya sudah harus wanti-wanti. 100 berapa tadi dokter? 120. 120 per 80. 80. Berarti itu adalah angka normal ya dari tekanan darah kita tekanan sendiri. darah ya. kita sendiri. Namun sebenarnya apa sih jenis-jenis dari penyakit hipertensi ini? Apakah ada jenis-jenisnya juga dokter? Oke, jadi Joint National Committee itu membagi dia menjadi 4 ya. Yang pertama ada prehipertensi. Prehipertensi di antara tekanan sistoliknya 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Itu masuk ke dalam prehipertensi. Kemudian hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi isolasi sistolik terisolasi. Nah, yang tingkat 1 ini di antara 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Kalau yang tingkat 2 itu sudah di atas 160 per di atas 100. Nah, yang kalau sistolik terisolasi hanya sistoliknya saja yang tinggi, sementara diastoliknya nggak tinggi. Nah, jadi dibagi ke 4. Oke, ada 4 jenis dari ataupun klasifikasi dari ketekanan darah tinggi ya. Namun kalau misalnya salah satunya juga angkanya di luar dari angka yang normal. Itu juga termasuk dia terkena hipertensi ya dokter ya. Benar. Oke, baik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya pemirsa tentang penyakit tekanan darah tinggi ini ya. Namun kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Beranda ya. Dan kita masih membahas tentang kenali sebab dan juga bahaya hipertensi pada usia produktif ya. Dan tentunya tadi kita sudah bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan hipertensi, kemudian gejala-gejala dari hipertensi itu. Kemudian ternyata hipertensi ini memiliki klasifikasi ataupun jenis-jenisnya sendiri ya pemirsa ya. Nah, kemarin juga baru kita untuk umat muslim sendiri ya baru saja mengadakan maksudnya merayakan Idul Adha ya. Selamat merayakan Idul Adha untuk seluruh pemirsa yang merayakannya ya. Dan ini juga identik dengan Hari Raya Kurban ya pemirsa ya. Kalau Hari Raya Kurban ini kan semuanya sepertinya identik dengan makan makanan daging-dagingan ya. Nah, apakah ini pas banget nih temanya nih hari ini ya. Apakah dengan makan makanan seperti daging gitu ya itu juga bisa menyebabkan hipertensi, dokter? Oke. Jadi paling identik dibilang makan daging nanti tensinya naik loh, gitu. Dok. Jadi sebenarnya dagingnya bukan yang utama untuk meningkatkan tensinya, meningkatkan tekanan darahnya, tapi garam yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita makan garam dan lemak, nah itu juga lemak juga memprovokasi untuk peningkatan tekanan darah. Tapi yang paling utama adalah garamnya. Mungkin kalau makan daging tanpa garam, tensinya masih biasa-biasa saja. Oh, berarti bukan karena dagingnya dok. Karena kan kita juga suka takut sumbangan ya. dari dagingnya hanya sedikit saja. Sedikit. Iya. Tapi kan nggak mungkin makan daging ataupun makan makanan tanpa garam nih dok. Jadi nggak berasa dong jadinya ya. Oke, berarti olahannya sendiri ya seperti gulai gitu ya, lemak-lemaknya itu tadi yang tidak boleh dimakan ya dokter ya. Oke, lalu sebenarnya kita ulangi lagi nih dokter ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari hipertensi ini tidak memiliki gejala ya, bagaimana cara mengetahui kita punya penyakit hipertensi? Oke, kita lakukan pemeriksaan yang rutin. Jadi pada saat usia produktif seperti judul kita 20 sampai 60 tahun, pemeriksaan harus dilakukan per tahun ya. Jadi pada tahun pertama itu dilakukan pemeriksaan, jika hasilnya normal bisa dilakukan 2 tahun kemudian. Tapi kalau hasilnya prehipertensi seperti klasifikasi tadi, kita lakukan per tahun dengan modifikasi gaya hidup. Tapi kalau memang diperiksa langsung sudah didiagnosis nih hipertensi tingkat 1 atau tingkat 2, itu sudah modifikasi gaya hidup dan pengobatan. Oke, modifikasi gaya hidup maksudnya seperti apa nih dokter? Memperbaiki pola perilaku yang salah, contohnya makan garam yang berlebihan, merokok, konsumsi alkohol, stres yang berlebihan, obesitas, olahraga yang kurang, itu modifikasi gaya hidup.
Oke, kita kembali lagi ke pengecekan tadi yang memang harus rutin setiap tahunnya ya. Kalau misalnya ada orang yang gejalanya sudah, maksud saya sudah terkena hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, berapa bulan sekali dia harus memeriksakan tekanan darah tingginya itu? Sebenarnya untuk yang sudah terkena, dia sudah tidak ada lagi yang harusnya 1 tahun, 2 tahun. Oh, nggak ada lagi? Iya, minimal 1 bulan sekali, minimal 1 bulan, sangat minimal sekali. Tapi harus sudah minum obat dan modifikasi gaya hidup. Oke, sudah ada pengobatan di situ ya dokter iya, ya. Benar. Oke, kalau misalnya tekanan pada saat pemeriksaan pertama dia masih normal, kita masih bisa untuk melakukan pemeriksaan 2 tahun. 2 tahun sekali. Oh, berarti sebenarnya masih banyak spare waktu ya untuk bisa mencegah itu tadi ya yang namanya hipertensi ya. Oke, kita masuk ke apa nih? Pencegahan yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena hipertensi, dokter. Oke, pencegahannya sebenarnya cerdik. Yang pertama, cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin. Iya. Kedua, enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga. Rajin olahraga. Yang olahraga ini sebaiknya kapan, dok? Jadi yang dianjurkan itu adalah jalan kaki 30 menit per hari selama minimal 5 kali dalam seminggu. Iya, itu dia. Minimal jalan kaki ya. Iya. Kalaupun nggak bisa lari, jalan kaki juga harus dilakukan. Kalau misalnya jalannya di rumah aja dokter kan sambil beresin rumah ataupun sambil nyapu. Selama dia ritmis, masih ada iramanya, masih benar tiap saat itu dilakukan, masih bisa. Tapi kalau hanya beres-beres yang kita nggak tahu berapa yang dikeluarkan energi tadi jalan, itu belum tentu dikatakan olahraga. Iya. Baik, lanjut dokter. Itu tadi R-nya rajin olahraga ya. Terus diet itu pemberian makanan dengan zat gizi yang seimbang. Garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh sehari ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kurang banyak suka asin ya. Kemudian istirahat yang cukup. Dan K, ini yang paling penting bagi usia produktif, usia 20 sampai 60. Kelola stres yang benar. Susah nih. Iya, jadi cerdik kelola stres itu yang di akhir. Baik. Kelola stres ini sepertinya agak susah ya untuk kita yang usia produktif dari 20 sampai dengan 60 tahun karena begitu banyak aktivitas, pekerjaan, kemudian pola tidur, istirahat tadi juga harus diatur ya dokter ya. Baik, kalau begitu kalau misalnya sudah ada seseorang yang sudah terkena penyakit hipertensi ya dokter ya, apa nih yang harus dilakukan oleh si penderita penyakit hipertensi ini tadi? Yang paling benar adalah jauhi dari penyebab-penyebab peningkatan tekanan darah tadi. Dietnya, stresnya, semua diatasi. Cerdik tadi benar-benar ya agak fix tuh di situ, cerdik gitu. Kalau sudah itu benar, mudah-mudahan tekanan darahnya terkontrol karena memang hipertensi tidak bisa sembuh. Hipertensi tidak bisa sembuh. Pengobatannya jangka panjang bahkan seumur hidup. Yang paling penting adalah mengontrolnya. Oh, makanya sering kita dengar ya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena jangan sampai nih ya kalau misalnya kita nih yang masih normal tekanan darahnya terkena hipertensi, jadinya susah ya untuk pengontrolan itu sendiri, jadi kayak nggak bebas untuk makan makanan gitu ya dokter ya. Lalu yang paling penting makan sih dokter ya, jadi kayak harus dikurangi yang lemak-lemak tadi kayak dokter bilang ya, kemudian garamnya juga harus diatur gitu ya. Sementara kan nggak mungkin makan tanpa garam ya dokter, mungkin nggak dok ada ya harus dari awal kayaknya dari jadi kalau saya punya teman itu dia bilang salt is a poison. Jadi garam itu adalah racun dia bilang. Jadi garam tuh sumbernya semuanya dia bilang gitu. Sakitnya ini garam. Tapi garam, bukannya gitu. Katanya garam itu juga penting dok dalam tubuh dok. Nah dalam kadar yang benar, tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Gitu. Oke, kita berbicara tentang golongan usia nih dokter. Golongan usia berapa saja sih yang paling rentan untuk terkena hipertensi? Apakah tadi kan dokter bilang kalau usia produktif 20 sampai 60 tahun. Apakah yang kita muda, kan 20 itu masih kategori muda ya dokter ya, 20 sampai 40 kayaknya masih kategori ya banyak orang yang masih sehat-sehat saja, masih produktif banget. Apakah juga mereka yang 20 tahun ini juga rentan untuk terkena hipertensi? Sebenarnya kalau dibilang rentan sih tidak juga, tapi mengingat era sekarang ini yang suka begadang ya, stres yang berlebihan, nah itu lebih rentan dibuatnya. Jadi faktor resiko yang membuat bahwa seorang itu lebih tinggi nih penyebabnya. Apa itu faktor resiko? Faktor resiko adalah segala sesuatu faktor-faktor yang berhubungan untuk meningkatkan terjadinya penyakit. Nah, si hipertensi ini sebenarnya
hipertensi ini 90% itu hipertensi primer, tidak tahu penyebabnya apa. Nah, yang 10% itu hipertensi sekunder. Kita tahu sebabnya misalnya karena ada penyakit yang lain, dari penyakit pembuluh darah ginjal, kelenjar tiroid gitu ya, kelenjar adrenal di atas ginjal itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah, itu yang namanya hipertensi sekunder. Nah, yang 90% ini itu biasanya dari faktor resiko. Faktor resikonya itu pun kita bagi dua, modified yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Kalau bisa dimodifikasi, tidak bisa dimodifikasi itu misalnya dari umur. Semakin meningkat umur, akan semakin meningkat kemungkinan kita terkena hipertensi. Kemudian yang kedua itu jenis kelamin. Laki-laki lebih mudah, lebih tinggi faktor resikonya untuk menderita hipertensi, sekitar 2,3 kali. Kenapa, Dok? Karena memang dia pembuluh darahnya lebih keras gitu ya. Tetapi pada wanita ketika dia sudah menopause dan umurnya di atas 65, faktor resikonya akan lebih meningkat gitu ya resikonya. Kemudian yang ketiga genetik. Kalau orang tua udah kena hipertensi, hati-hati nih anaknya, gitu. Jadi dia genetik bisa diturunkan. Nah, untuk jenis kelamin, umur dan genetik kita nggak bisa modifikasi. Memang udah dari sananya seperti itu, gitu ya. Tapi yang bisa kita modifikasi ya tadi perilaku hidup sehat, pola makan, pola aktivitas, pola pengasuhan stres, gitu ya, pola hidup lah, gitu. Jadi yang paling penting tuh di situ yang dijaga. Baik-baik. Iya. Oke, itu dia ya. Ternyata saya baru tahu hipertensi juga bisa disebabkan oleh faktor genetik ya. Iya, genetik. Kayak diabetes juga ya, dokter Iya. ya. Ini memang harus berhati-hati dan itu tadi. Malah diabetes juga bisa buat tuh hipertensi. Oh begitu ya, kayak saling berhubungan gitu ya dokter. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti ya dokter ya. Kita akan break dulu sejenak. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif boleh ya di 0614146 353. Sekali lagi di 0614146 353. Kita tunggu untuk telepon Anda supaya bisa langsung berkonsultasi dengan dokter ya. Karena tentunya dokter masih bersama dengan kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ya, pemirsa kembali lagi di Beranda dan kita masih membahas tentang kenali sebab dan juga bahaya hipertensi pada usia produktif ya. Masih bersama dengan Dr. Risna di sini yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang penyakit hipertensi ya. Jadi untuk pemirsa yang mau berinteraktif boleh di 0614146 353. Kita tunggu ya teleponnya ya. Nah, ini sepertinya sudah semakin jelas ya tentang penyakit hipertensi ini ya dokter ya. Karena dokter menjelaskannya juga sangat detail, sangat padat, singkat sekali. Namun jelas nih dokter. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini teman-teman band kita juga kalau misalnya setiap hari nih dokter ya juga sering bertanya ya. Kadang-kadang juga konsultasi seputar masalah kesehatannya sendiri nih. Kalau hipertensi sendiri nih gimana nih untuk teman-teman follow band? Yes, tadi ada pertanyaan titipan dok nih dari teman-teman yang sering kurang tidur lah ya, kurang tidur. Jadi mungkin jam tidurnya juga salah. Iya. Artinya harusnya mungkin jam tidur itu jam 9 ke bangunnya jam-jam 5 atau 4. Ini malah kita tidurnya di jam 2, jam 3 pagi, bangunnya siang. Nah, apakah pola tidur tersebut itu bisa menyebabkan hipertensi? Ya, nah, seperti tadi saya bilang, istirahat cukup perlu. Istirahat cukup perlu ya. Jadi kalau misalkan jam tidurnya kita rubah, tapi tidur kita cukup nih. Contoh misalkan tidur itu 6 jam atau 8 jam. 6 jam lah ya, mungkin 6-7 jam lah baiknya. Tapi polanya yang kita salah gitu. Jadi kita tidurnya di jam 4 pagi, 5 pagi, bangunnya siang. Itu gimana? Tidurnya cukup, tapi mungkin caranya gitu. Gitu nggak ada masalah atau enggak? Maksudnya continue selalu tidur jam 3 sampai gitu. jam 9 karena mau nggak mau kerjaan ini ya Fahmi ya? Yes. Itu kira-kira gimana dok? Atau ada solusi supaya tetap bisa menjalani hal seperti ya. itu, tapi ada hal-hal yang harus dijaga atau apa gitu. Gimana dok? Ya, untuk porsi tidurnya cukup gitu ya, 6 sampai 8 jam. Cuman waktunya berbeda. Jadi tubuh kita ini sebenarnya punya ritme sikardian. Dia punya ritme yang harusnya dijalani, ini waktunya tidur, ini waktunya bangun gitu. Itu tergantung kebiasaan. Kalau kita lahirnya di Indonesia, malamnya itu jam-jam berapa. Kalau kita lahirnya di barat, berapa gitu ya. Nah, jadi yang harusnya sebenarnya ritme tubuh kita yang mengikutinya. Jika kita tidak menyesuaikan dengan ritme tubuh kita juga kelelahan. Waktunya tidur ya memang harusnya tidur di situ. Jadi kalau misalkan memang kebiasaan kita itu tidurnya di jam 8 pada umumnya misal di Indonesia, jadi
kita harus mengikuti hal tersebut lah ya dok ya mungkin ya. Baiknya seperti itu ya gitu ya. Iya benar, karena dia mengikuti ritme dari tubuh kita. Tapi dok, ini dia udah nggak pernah lagi nih dok dalam jangka waktu yang panjang, nggak pernah tidur jam 10 malam, misalnya jam 10 malam ya. Dia selalu tidur jam 3 di atas jam 12 gitu ya. terus dok gitu. Gimana dok? Apa nggak apa-apa gitu? Sebenarnya mempengaruhi ke hormonal kita kan. Jadi waktunya gelap itu sebenarnya kita dibuat untuk stres kita lebih berkurang, stres tubuh kita lebih baik gitu. Jadi walaupun porsi tidurnya benar cukup gitu, tetap mempengaruhi ke tubuh kita sendiri. Secara nggak langsung kita terpengaruh gitu ya. Yes, oke. Berarti nggak usah ngeband lagi Pak nih. Nggak mungkin ngeband boleh, tapi mungkin ketika pulang ngeband langsung istirahat gitu ya lebih baik dok ya. Ini teman-teman ada yang mungkin masih nongkrong lagi, ngobrol sama teman-teman gitu ya. Nah, satu lagi nih dok, sebenarnya ada banyak pertanyaan biasa. Jadi udah cari-cari pertanyaannya apa aja gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan ini saya nggak tahu nih apakah benar atau mungkin ya memang salah satu obatnya juga gitu, pencegah atau cara cepat untuk menurunkan hipertensi. Katanya mengkonsumsi bawang putih, baik mentah maupun mungkin digoreng tanpa minyak gitu. Atau mungkin sering-sering mengkonsumsi atau pas lagi naik mengkonsumsi bawang putih itu bisa cepat menurunkan hipertensi. Itu gimana? Benar nggak dok? Untuk lalapan juga iya, gitu, apakah memang ada kandungan zat menurunkan darah gitu, gimana? tinggi dok? Ya, jadi di dalam bawang putih itu sebenarnya salah satu yang namanya obat herbal, itu namanya fitofarmaka di dunia kedokteran. Jadi kalau di bawang putih dia memang ada kandungan zat-zat yang bisa membuat inflamasi berkurang, peradangan berkurang. Jadi kalau peradangan berkurang, yang tekanan darah tadi kan salah satunya juga bisa karena inflamasi, gangguan pada proses tubuh gitu ya, tekanan darah yang menyempit, yang kayak gitu. Jadi kalau kita konsumsi bawang putih bisa saja menurunkan, tapi ya efeknya mungkin lebih pendek gitu kan, lebih sedikit ketika obatnya, karena kita tidak pakai ukuran nih, nggak punya takaran nih gitu ya. Kalau misalnya obat dia kan udah ada takarannya, dosisnya 150 mg bertahan selama berapa jam gitu. Tapi kalau nanti misalnya ada penelitian terbaru atau ada yang menunjukkan bahwa bawang putih 2 siung bisa bertahan dalam berapa lama nih dosisnya, itu mungkin lebih benar gitu, lebih mungkin, jelas. Iya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ada yang mau mau segera berobat ketika dia mengalami hipertensi, ada mungkin yang nggak mau langsung berobat gitu dok. Jadi kayak masih ada pemikiran udahlah pakai obat atau makan buah apa gitu. Nah, kira-kira dari mungkin hasil survei atau mungkin hasil risetnya dokter, buah-buahan apa aja yang bisa membantu untuk sementara menurunkan hipertensi? Makanan apa aja? Makanan-makanan. Iya. Iya, jadi bisa itu makanan-makanan, buah-buahan yang bisa mengatur elektrolit. Misalnya kayak cepat dalam pengaturan elektrolit itu semangka, melon, ketimun yang sebangsanya gitu. Itu elektrolitnya bisa lebih cepat berputar-putar gitu kan, jadi lebih bagus gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya mencegah jangan sampai terjadi gitu. Kalau sudah terjadi, udah susah nih ngobatinnya. Tapi kalau memang belum, kurangilah garamnya. Itu mungkin lebih baik. Gitu. Kira-kira ada nggak pengganti garam? Kan kalau pepatah mengatakan sayur tanpa garam itu nggak enak gitu. Jadi kira-kira atau apakah memang ada garam yang lebih bersahabat? Jadi mungkin ada suatu perusahaan gitu menciptakan garam mungkin yang lebih bersahabat, rendah apa gitu. Atau mungkin ada yang menggantikan garam dok supaya tetap masih bisa merasakan asinnya gitu. Iya, jadi kalau sekarang sih udah ada sih garam-garam pabrikan yang dia rendah natrium, yang menyebabkan tekanan darah tinggi adalah natriumnya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah membuat bahwa natriumnya direndahkan, tetapi bisa jadi asin gitu. Jadi dia lebih mengandung unsur yang lain gitu. Itulah, ada nanti itu coba dicari di swalayan atau di mana. Ya? Oh, jadi ternyata sudah ada sekarang ya dok ya? Ada, yang rendah natrium. Iya, tetap asin ya, Asin sih, saya pernah coba asin. Hidup kami kan udah pahit dok, jadi jangan tambah garam lagi. Bercanda. Nah satu lagi terakhir Gina, terakhir. Nggak apa-apa. Terakhir. Emang Pak ini selalu gitu, nggak nyanyi aja dok yang satu album. Pertanyaanku satu album. Ya? Jadi mau dikompilasi nih pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir dok, tadi kan mencegah. Tapi ketika orang yang sudah terkena hipertensi itu kan bisa akhirnya menjalar ke jantung, menjalar ke pecahnya pembuluh darah gitu ya, atau stroke. Nah, jadi
pertolongan kalau misalkan sudah terkena stroke itu kan identik dengan stroke lah mungkin kalau udah hipertensi dok kan pecah pembuluh darah terjadi stroke lah gitu kan. Nah untuk pertolongan pertama ketika seseorang mungkin terkena serangan stroke itu apa yang harus kita lakukan pertama kali dok supaya mungkin bisa mencegah kemiringan dari mati sebelah tubuhnya gitu. Pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan gitu buat mereka yang mungkin entah itu terjadi di kita gitu, entah keluarga kita tiba-tiba terkena stroke, terus kita panik dan kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, kira-kira apakah ada satu cara yang bisa kita lakukan ketika itu terjadi pertolongan pertama? Iya. Jadi bahaya hipertensi sebenarnya itu kan, bahaya hipertensi itu gangguan jantung atau gangguan pembuluh darah, pecahnya pembuluh darah, stroke perdarahan di kepala gitu ya. Kalau dibilang sudah terjadi stroke nih, tidak ada yang harus kita lakukan, kita langsung bawa ke rumah sakit. Karena memang harus kita tahu nih perdarahannya seberapa banyak. Jika perdarahannya masih sedikit, masih bisa kita anggap resorpsi, perdarahan diserap sama tubuh. Tapi kalau perdarahannya sudah banyak, memang mau tidak mau harus dikeluarkan supaya tidak ada penekanan-penekanan ke saraf-saraf sehingga tidak terjadi tuh yang namanya lumpuh sebelah, miring sebelah gitu. Oke, berarti sebenarnya penyakit hipertensi ini juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi ya dokter ya? Iya. Komplikasinya seperti apa nih dokter? Nah, komplikasi dari hipertensi itu banyak, penyakit jantung, pembuluh darah tepi, penyakit pembuluh darah tepi, stroke yang tadi disebutkan, kemudian gangguan penglihatan, retinopati matanya, nggak bisa ngelihat lagi, ginjal, banyak kan orang yang cuci darah, nah itu banyak gara-gara hipertensi. Iya, berarti termasuk penyakit yang cukup berbahaya ya hipertensi ini ya, karena bisa menyebabkan penyakit lain lagi ya di dalam tubuh kita gitu ya. Iya, bahkan hipertensi itu dari data itu adalah penyakit pembunuh nomor 5 di Indonesia. Waduh. Oke, kita harus hati-hati ya. Iya. Berarti kalau begitu di Indonesia sendiri cukup banyak dong ya orang-orang yang menderita penyakit hipertensi ya. Dari data yang ada itu 1 dari 4 orang Indonesia dia bilang hipertensi. Ya ampun. Last. Yes. Nah, orang-orang banyak mengatakan bahwa ketika gampang, maksudnya gini, kita gampang mengetahui orang terkena hipertensi atau darah tinggi atau naik kolesterol ya. Kolesterol. Nah, katanya kalau leher di bagian belakang leher ini terasa sakit atau apa gitu, katanya oh ini lagi naik nih kolesterolnya atau darah tingginya. Bener nggak dok kira-kira? Sering beredar seperti itu ya bicaranya gitu ya. Tapi tidak ada sih belum penelitian yang menunjukkan bahwa memang benar tuh kayak gitu. Bahkan hipertensi sendiri keluhannya sering tidak dirasakan. Tiba-tiba udah komplikasi aja. Orangnya tiba-tiba sakit jantung. Oh ternyata dia hipertensi gitu. Kita baru taunya setelah orangnya terkomplikasi. Berarti sakit di belakang leher belakang ini belum tentu dok ya, belum tentu itu hipertensi, bisa saja mungkin hal lain terjadi. Nah supaya pemirsa juga nggak keliru nih dok, terkadang yang beredar di masyarakat kan seperti itu. Jadi ketika aduh kok sakit nih lehernya, wah kolesterol nih, darah tinggi nih harus seperti ini. Jadi mungkin baiknya jangan menerka-nerka nih buat para pemirsa di rumah ataupun siapapun gitu. Jadi kalau misalkan memang kayak lagi nggak enak badan atau mungkin seperti yang dokter bilang tadi kendala penyebabnya atau gejala-gejalanya bisa langsung ke dokter aja dok ya. Jadi mungkin kalau ngerasain sakit di belakang atau sakit di mana itu anggaplah jadi warning sign nih, ini warning nih supaya kita cek gitu. Jadi kayak warning, kayak penanda nih kayaknya kita ada yang nggak beres nih. Gitu ya. Soalnya ada sih kejadian, jadi memang teman saya itu dia nggak pernah mau kalau check up dari kantor mungkin udahlah rutin. Tapi dia nggak pernah mau ketika check up lebih dalam lagi kayak ya check up darah tinggi bla 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 segala macam. Jadi kalau ada sakit pun dia nggak mau berobat ke dokter, coba di tradisional dulu nih. Dan akhirnya pada suatu saat terjadi pecah pembuluh darah. Itu dia, jangan sampai terjadi itu tadi ya. Jadi harus kenali tandanya, kenali warning sign-nya. Kenali warning sign-nya iya. Fahmi juga abisnya check up ya. Udah check up belum? Belum dok. Oh belum ya, abis ini sama-sama ya. Oke pemirsa, kita sudah hampir di segmen akhir ya. Namun pemirsa masih bisa untuk berinteraktif di 0614146353 karena kita masih membahas tentang sebab dan juga gimana sih gejala dari penyakit hipertensi ini ya. Kalau begitu nanti kita akan mendengarkan kembali kira-kira solusinya bagaimana untuk penderita hipertensi. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ya
pemirsa, kita sudah di segmen akhir ya di Beranda dan kita masih membahas tentang kenali sebab dan juga bahaya dari hipertensi pada usia produktif ya. Sepertinya sudah hampir jelas tentang penyakit hipertensi ini. Ini adalah penyakit yang cukup mematikan sebenarnya dan juga banyak memberikan dampak ataupun menimbulkan penyakit lain di dalam tubuh kita ya. Jadi sebenarnya dokter, kalau dokter bilang tadi ya kalau penyakit ini dibiarkan cukup lama juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya. Makanya saya juga pernah dengar ya dokter, penyakit silent killer ya namanya hipertensi ini ya, diam-diam udah kena komplikasi. Komplikasi gitu ya dokter ya. Jadi sebenarnya gimana sih cara yang tepat sekali lagi nih dokter untuk mengendalikan tekanan darah kita dokter? Ya kembali seperti yang tadi saya katakan Mbak, yang pertama kita sering cek dulu. Untuk medical check up kali ya sebenarnya bisa dilakukan 2 tahun lah, minimal sekali 2 tahun lakukan pengecekan tekanan darah. Terus kalau misalnya seperti tadi kata Mas Fahmi ada gangguan-gangguan yang nggak enak, udah mulai nih warning, yuk nih. Ketika umur kita sudah meningkat juga, yuk lebih rutin ngeceknya gitu. Oke, makanan-makanan yang menjadi pemicu ada nggak dokter untuk penyakit darah tinggi itu atau pantangan-pantangan deh sebaiknya kita selain garam itu tadi ya dokter ya, makanan apa lagi nih yang harus kita hindari agar tidak terkena hipertensi? Yang pertama memang sebenarnya garam Mbak. Jadi kalau misalnya kita bilang saya nggak makan garam banyak-banyak gitu, nenek saya juga bilang gitu, nih jangan makan garam, nenek saya nggak makan garam, tapi dia makan kecap banyak-banyak gitu ya, natriumnya gitu kan. Apalagi tapi kan kecap rasanya manis dok. Iya, tapi ada natriumnya di dalamnya, apalagi kecap asin. Iya. Terus gitu. apalagi ini makanan-makanan kayak makanan-makanan ringan yang asin-asin itu natriumnya banyak. Terus makanan kaleng biasanya ya, yang banyak penyedapnya kayak gitu, pengawet lah sebenarnya. Itu di dalamnya natrium. Kan pengawet itu natrium benzoat yang menyebabkan tekanan darah itu natriumnya gitu. Jadi kalau natriumnya kita tambahin ya pasti naik gitu. Makanan yang diasinkan, ikan asin, nah itu juga kan harus dikurangi. Iya. Jadi lebih ke arah sih sebenarnya mengurangin hal-hal yang bisa menyebabkan makanannya gitu. Alkohol juga jangan sampai ya. Merokok juga tadi dokter bilang juga tidak boleh ya. Berarti kalau misalnya ada orang yang merokok, kita sebagai perokok pasif juga itu harus dihindari dokter. Iya. Asapnya juga bisa menyebabkan hipertensi. Oke, baik. Nah, ini nggak terasa udah di jam-jam akhir ya dokter ya. Sudah hampir 1 jam kita menemani Anda semua ya. Boleh dong dokter berikan pesan sehat kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait tema kita hari ini. Supaya juga pemirsa di rumah ini juga semakin paham tentang penyakit hipertensi ini. Jadi seperti kita dibilang tadi, hipertensi ini adalah penyakit yang sangat rentan untuk usia produktif ya, 20-60 tahun. Kita nggak mau kalau pada usia produktif ini kita kenapa-napa gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah patuh. Patuh adalah periksa kesehatan dengan rutin, kemudian amati penyakit yang kita rasakan dan lakukan pengobatan dengan tepat, kemudian tetap pada diet zat gizi yang seimbang, upayakan untuk melakukan olahraga dan hindari asap rokok, alkohol dan penyakit-penyakit zat-zat karsinogenik lainnya, penyebab-penyebab kanker lainnya. Oke. Harus patuh intinya ya. Patuh. Dan juga kalau misalnya sekarang baik-baik saja pun keadaan kita juga kita harus melakukan check up ketekanan darah ya, supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit tekanan darah tinggi, supaya nggak tahu-tahu tiba-tiba penyakitnya sudah semakin parah, itu yang harus kita hindari ya. Oke, sudah cukup jelas dan harus bisa diaplikasikan langsung ya untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Risna Hayati Siregar, MKPD, SPPD sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih ya dokter. Sudah memberikan ilmu yang sangat dalam sekali seputar hipertensi pada siang hari ini. Baik pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini dan tentunya pemirsa ayo mulai dari sekarang check up untuk kesehatan kita supaya tidak terjadi yang namanya penyakit yang dalam tubuh kita ini semakin parah, dan juga lakukan pola hidup sehat dan juga tadi dokter bilang saya masih ingat nih, kelola stres Anda ya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau begitu terus saksikan Beranda setiap hari Senin jam 2 siang. Kita akan bahas seputar dunia kesehatan dengan topik-topik yang berbeda. Ini mudah-mudahan menjadi solusi untuk Anda bisa hidup sehat ya. Oke, salam sehat untuk semuanya. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
takkan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Satukan perbedaan